Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni sumber kejahatan. Berbicara tentang sumber kejahatan, tentunya kita selalu mencari-cari kesalahan dan kejahatan itu datangnya atau terbitnya tuh dari orang lain. Segala bentuk-bentuk kejahatan, kebiasaan buruk kita adalah melihatnya di diri orang lain. Sehingga apabila mana putra-putri Nusantara masih melihat segala sumber-sumber kejahatan itu terbitnya dari orang lain, tentunya selama-lamanya bumi Nusantara kita tidak akan pernah menemui yang namanya perdamaian, kedamaian, apalagi kesejahteraan. Bukankah dengan melihat atau beranggapan segala bentuk kejahatan itu hanya ada di orang lain, tidak ada pada diri kita sendiri, tentunya di sana kita sudah terjebak di dalam langkah-langkah setan ataupun perangkap setan. Diri kita tanpa kita sadari menjadi tunggangan iblis. Apabila kita selalu melihat keburukan, kejahatan itu sumbernya dari orang lain, tentunya kita akan merasa tinggi hati, merasa paling suci, merasa paling benar, dan merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Selalu melihat kesalahan di orang lain, selalu mencari-cari kesalahan di orang lain. Itu kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau telah memiliki kesadaran diri tingkat tinggi, berlandaskan welas asih, dan beliau tidak pernah menghukum orang-orang yang berlaku salah dengan cara yang keji. Justru beliau menata dan menuntunnya dengan kasih, dengan kesabaran, dan yang jelas dengan kesadaran. Semua dirangkul, semua diayomi, dan semua kembali ditata mengarah pada jalan kesadaran. Jika penguasa melihat kesalahan-kesalahan hanya ditimpakan kepada masyarakat, tentunya penguasa tidak akan pernah melihat kesalahan ada pada dirinya masing-masing. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat selalu melihat kesalahan pada para penguasa, para petinggi, tentunya yang terjadi adalah selalu mencaci dan memaki para penguasa dan lupa bagaimana cara memperbaiki persoalan ini. Bukankah orang-orang soleh, orang-orang yang telah memiliki pencerahan di era kejayaan masa silam seperti baginda Rasulullah, beliau tidak mau mendoakan ataupun menistakan umatnya karena beliau beranggapan sesungguhnya umatnya tidaklah salah. Sesungguh umatnya meskipun melampaui batas, mereka di dalam ketidaktahuannya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasalah yang berhak menghukum atas adil-adilnya. Baginda Rasulullah, beliau cuma menyampaikan, mendakwahkan dengan penuh cinta kasih, berwelas asih. Dan kita pun sebagai umat generasi saat ini, umat Nusantara, putra-putri Nusantara, jangan sampai kita semua menjadi tunggangan iblis, selalu melihat kesalahan itu ada pada orang lain. Tapi sekali-kali kita hendaknya merenung setiap kesalahan ataupun setiap kejahatan sebenarnya adalah bentuk dari kesalahan setiap diri kita masing-masing. Kenapa maka demikian? Karena kita yang kurang menyadari bahwa
Saudara kita bagaikan bayi yang mereka dalam ketidaktahuannya melakukan kesalahan itu akibat keteledoran kita tidak menjaganya atau memelihara dengan cara-cara agar saudara kita itu jangan sampai terjerumus pada langkah-langkah yang penuh kesalahan. Jika semua masyarakat bumi Nusantara ini memahami akan hal ini, tentunya tidak akan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Selalu berfokus kepada perbaikan diri masing-masing. Jika ada saudaranya yang tercebur di dalam lembah kenistaan, di lembah kesalahan, tentunya kita semua merasa yang bersalah. Karena kesalahan kitalah saudara kita sampai tergelincir ke jalan-jalan yang penuh kenistaan. Bagaimana pula jika ini dimiliki oleh para penguasa, oleh orang-orang yang memiliki wewenang, tentunya mereka tidak akan berbuat semena-mena. Tentunya mereka juga akan selalu berhati-hati dan terus berhati-hati. Jika ada kehilangan di antara kita, tentunya yang paling merasa kehilangan adalah kita sebagai orang yang paling berperan penting di dalam berkehidupan bermasyarakat. Dan segala keterpurukan yang ada di bumi Nusantara ini hendaknya jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah adalah kita semua. Kurangnya rasa memiliki, kurangnya rasa mengayomi dan rasa untuk saling memperbaiki bahu-membahu secara bersama-sama, secara bergotong royong untuk bumi Nusantara. Jika kita selalu merasa orang lain yang salah, kita yang paling benar, tentunya kita sudah menjadi sarana tunggangan iblis. Karena sejatinya iblis, dia diusir dari surga karena merasa lebih baik dari yang lain. Itulah sebab sumber kejahatan di muka bumi Nusantara ini. Ketika saudara kita tergelincir salah, kita membabi buta, mencaci, mencerca, dan menghinanya, dan seolah-olah kita suci tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu terbitnya dari kurang kesadaran diri kita di dalam sama-sama mengelola bumi Nusantara. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP. Rahayu, rahayu, rahayu.